Demang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor mendadak ambruk saat siswa tengah belajar, puluhan siswa luka-luka. Bantu adiknya yang hamil di luar nikah membuang bayinya, kakak adik jadi tersangka. Dituding selingkuhi istri orang, penjual cireng di Garut diculik dan dianiaya sekelompok orang di dalam mobil. Ya, kita awali informasi pertama. Atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi Kabupaten Bogor mendadak ambruk saat siswa tengah belajar. Puluhan siswa sempat terjebak dan tertimpa reruntuhan atap. Total ada 4 kelas yang atapnya ambruk. Tak ada hujan, tak ada angin, siswa SMK Negeri 1 Cilengsi Kabupaten Bogor yang baru saja memulai kegiatan Rabu pagi tiba-tiba panik saat atap ruang kelas di lantai 2 gedung sekolah tiba-tiba ambruk menimpa mereka yang sedang belajar. Tertimpa runtuhan plafon, rangka atap baja ringan dan genting tanah liat yang cukup berat membuat puluhan siswa mengalami luka-luka. Sebagian sempat terjebak dan tertindih rangka atap yang ambruk. Ratusan siswa pun berupaya turun dari lantai 2 dengan hati-hati untuk menyelamatkan diri. Saya lagi mendengarkan sosialisasi yang ada di sekolah di Aula 1. Lalu saya mendengar suara gemuruh dari belakang. Yang saya pikir itu anak-anak sedang bercanda kan, karena pintu terbuat dari kayu gitu. Lubuk-lubuk saya pikir seperti itu. Lalu pada saat saya melihat ke atas, tiba-tiba bangunan itu ambruk semua, menimpa anak-anak yang sedang mengikuti sosialisasi. Satu kelas itu ada 3-4 ruangan itu Bapak. Oh, 4 ruangan, iya, berarti 4 kelas ya? Iya. Sih tadi lagi hujan atau gimana? Kondisi tadi nggak ada hujan, nggak ada apa-apa Bapak. Tiba-tiba langsung gitu langsung keluar. Kalau bajunya seperti ini, di tangan saya, gitu aja luka di kanan. Atap yang ambruk tadinya menaungi 3 ruang kelas dan 1 ruang aula di lantai 2 gedung sekolah. Kegiatan belajar mengajar pun dihentikan. Setelah seluruh siswa dievakuasi oleh tim SAR gabungan, petugas damkar mengambil satu persatu tas dan barang milik siswa dan guru yang masih tertinggal di kelas untuk dikembalikan ke pemiliknya. Pengamanan saat ini kami arahkan untuk pelajar agar menjauh dari lokasi. Kemudian saat ini tim evakuasi atau tim pembersih dari pemadam kebakaran sedang menyisir tas atau barang-barang milik pelajar atau guru yang masih tertinggal, karena rawan sekali apabila ada yang naik, karena posisi runtuhnya belum sepenuhnya runtuh, karena dia masih terikat ujung dengan ujung masih berdiri namun sudah miring. Nah, itu sangat berbahaya sehingga yang naik untuk membersihkan terbatas hanya di teman-teman dari pemadam kebakaran. Akibat kejadian tersebut, 30 orang siswa yang menderita luka-luka dilarikan ke rumah sakit dan hingga Rabu siang 17 orang siswa masih ditangani tim medis di 2 rumah sakit. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, tim Inafis Polres Bogor Rabu sore memeriksa atap sekolah SMKN 1 Cilengsi yang ambruk Rabu pagi. Diduga atap ambruk akibat rangka baja ringan tak kuat menopang berat genting tanah liat. Pemkab Bogor juga akan memberikan pemulihan trauma bagi murid yang menjadi korban. Setelah atap 3 kelas dan 1 ruang aula SMK Negeri 1 Cilengsi ambruk Rabu pagi, sorenya tim Inafis Polres Bogor bersama petugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Dibantu ahli Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Setelah meneliti atap yang ambruk, dugaan awal atap ambruk karena rangka baja ringan yang menopang seluruh struktur atap tak kuat menahan beratnya genting tanah liat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyatakan akan mengusahakan agar murid-murid SMKN 1 Cilengsi yang kelasnya rusak bisa segera belajar kembali. Faktornya bisa struktur bajanya gitu ya,
nggak kuat menahan tekanan genting yang begitu berat, sehingga ini kan kita lihat ininya aja, apa, baja ringannya aja tuh bergelombang, jadi nggak kuat gitu. Jadi ambruknya ambruk karena tekanan berat, kemudian menekan baja. Kalau begitu ada unsur kelalaian? Saya belum tahu itu perencanaannya dulu seperti apa, apakah sesuai atau tidak sih dengan pelaksanaan. Langkah setelahnya apa Pak? Ya kita, karena kan ini anak-anak harus belajar juga kan. Iya betul. Anak-anak harus cepat belajar, kasihan mereka. Jadi ini harus cepat diselesaikan lagi, harus cepat diperbaikin biar bisa difungsikan untuk tempat belajar lagi. Meski kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat ada di tangan pemerintah provinsi, Bupati Bogor menyatakan akan membantu penyembuhan para korban, baik cedera fisik maupun trauma psikis. Yang bersekolah adalah anak-anak kami, masyarakat Kabupaten Bogor. Hari ini kita memastikan bahwa korban sudah terlayani dan tertangani dengan baik di beberapa rumah sakit dan sudah berangsur-angsur pulang. Kami pun memastikan bahwa tahapan pemberian trauma healing bagi siswa-siswi dilakukan dengan baik. Proses kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi masyarakat Kabupaten Bogor harus terus berjalan. Maka kita akan cari solusi bersama, karena tidak mungkin besok langsung kita laksanakan proses belajar mengajar. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah Kabupaten Bogor secepatnya akan membangun kembali atap kelas agar bisa digunakan untuk belajar. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Hingga Kamis dini hari, sejumlah pelajar SMK Negeri 1 Cilengsi yang mengalami luka cukup parah masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Bahkan seorang siswi yang mengalami luka berat harus dirujuk ke RSUD Ciawi lantaran tertimpa genting yang jatuh saat rangka atap sekolah ambruk. Hilmi, siswa SMKN 1 Cilengsi, terbaring lemah di ruang rawat inap Rumah Sakit Abdul Rajak Cilengsi Kamis dini hari. Ia adalah salah satu dari 5 orang murid SMKN 1 Cilengsi yang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak. Hilmi dirawat karena tangan kirinya menderita cedera sehingga tak bisa digerakkan. Saat kejadian, Hilmi menggunakan tangan kirinya itu untuk melindungi kepala temannya yang tertimpa reruntuhan atap sekolah yang ambruk. Hilmi sendiri juga menderita luka di kepala. Keluarga berharap kejadian ini tidak terulang lagi di sekolah lain dan meminta pemerintah memperbaiki atap sekolah yang menggunakan konstruksi serupa. Saya tadi dengar itu emang kejadiannya dia ngedengar dari suara kelas sebelah itu kayak yang berisik-berisik itu dan dia nggak menyadari gitu kan. Memang menyadari itu karena di situ kan nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa ya. Tiba-tiba ya itu dia langsung terjadi keruntuhan lah itu. Luka di bagian apa? Lukanya itu bagian dari kepala, sempat kepala juga sama tangan. Kalau tangan kan dia untuk apa namanya, yang mungkin tangan satunya pegang diri dia, yang satunya lagi yang kena ini ya yang lindungin buat temannya ini, kepala temannya ini. Saya sebagai dari keluarganya, saya berharap ini tidak terjadi untuk di sekolah-sekolah lain ya. Makanya ke depannya tolong diperhatikan untuk pemerintah, maksudnya lebih detail lagi dalam apa namanya pembangunan gitu ya. Selain Ilmi, ada satu orang siswi SMKN 1 Cilengsi lainnya yang sempat dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Cilengsi dan harus dirujuk ke RSUD Ciawi lantaran parahnya luka yang diderita. Diduga akibat kepala tertimpa genting, sebagian tubuh korban tak dapat digerakkan. Sebagian korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Mary Cilengsi. Seluruh korban yang mengalami luka-luka, biaya perawatan rumah sakitnya ditanggung oleh pemerintah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, Kamis pagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendirikan 3 tenda darurat yang bisa digunakan sementara sebagai pengganti ruang kelas. Sedang kegiatan belajar di SMKN 1 Cilengsi dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Pantauan udara menggunakan pesawat terawak ini menunjukkan ambruknya separuh atap bangunan SMK Negeri 1 Cilengsi sehingga mengakibatkan puluhan siswanya cedera.
Di halaman sekolah juga telah didirikan 3 tenda darurat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pengganti sementara kelas yang tak dapat digunakan akibat atapnya ambruk. Menurut petugas, tenda ini bisa digunakan sebagai kelas sementara selama proses renovasi atap bangunan sekolah dilakukan. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan bantuan tenda ruang kelas darurat, fungsinya agar tetap pembelajaran tetap berlangsung selama masa tanggap darurat kebencanaan. Tenda yang didirikan ada 3, ini ada 2, di depan ada 1. Nah, hari ini insya Allah bisa difungsikan. Untuk 1 tenda ini bisa menampung sekitar 30 sampai 40 siswa ya, tergantung dari nanti apakah pembelajarannya mau pakai meja dan kursi atau pembelajarannya lesehan. Kalau lesehan mungkin bisa lebih banyak, tapi kalau meja kursi ya mungkin sekitar 1 rombongan belajar lah, sekitar 30-an. Atap lantai 2 bangunan kelas 12 dan 10 SMK Negeri 1 Cilengsi ambruk Rabu lalu saat murid tengah belajar, sehingga mengakibatkan 31 orang mengalami luka-luka. 26 orang korban diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rajak Cilengsi dan 5 orang dilarikan ke Rumah Sakit Mary. Pasca kejadian, pihak sekolah menyatakan akan melaksanakan pembelajaran daring selama 2 hari. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Takut kedua orang tuanya marah karena adiknya hamil di luar nikah. Seorang kakak membantu membuang jabang bayi yang dilahirkan adiknya ke sungai. Keduanya pun kini jadi tersangka. Erwin dan Irma, kakak beradik dari Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, kini ditahan di Mapolres Tasikmalaya akibat membuang bayi ke sungai. Semuanya terjadi berawal dari sang adik yang ternyata hamil di luar nikah tanpa diketahui kedua orang tuanya, hingga akhirnya melahirkan di kamar mandi. Sang adik yang panik menyerahkan bayi yang sudah tak bergerak kepada kakaknya. Mengetahui adiknya hamil di luar nikah hingga melahirkan, sang kakak yang ketakutan orang tua mereka yang kondisi kesehatannya kurang baik akan shock jika mengetahui kejadian ini pun akhirnya membantu membuangkan jabang bayi yang baru dilahirkan adiknya ke sungai. Melahirkan sendiri ya Bang ya, dibuang sama kakaknya gitu? Sendiri. Kalau kakaknya hadir pas itu dilahirkan, hadir, dia menelpon kakaknya. Dan membantu membuang bayi? Begitu. Ya, alasannya kenapa itu Pak kakaknya membuang bayi? Seketika karena takut reaksi amarah dari ayah mereka. Irma, sang adik dan kekasihnya yang juga ayah bayi malang tersebut sudah menyebarkan undangan pernikahan. Tadinya keduanya berharap bayi lahir setelah mereka menikah. Namun yang terjadi, sang bayi lahir lebih dulu. Sang ibu yang panik pun membuang bayinya tanpa sepengetahuan sang calon suami. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.